Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda itu semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan lihat dulu ada nggak sampah di bawah waktunya. Kalau ada silakan diambil dan rapikan mejanya. Silakan luruskan. Rapikan sudah. Itu mas apa? Serta rapi. Buka buku SKI-nya halaman 33. Asana silakan baca Quran surah Al-Baqarah ayat 103. Dengarkan tematnya ya. وفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وأن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كفير فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ada teman-teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Al-Hafiz, Al-Fareza, silakan dibuka buku SKI-nya. Masih ada yang belum mempunyai buku? Sudah semua. Ada diulang kembali mata pelajarannya di rumah, materinya, membaca-baca. Ada? Sedikit. Rafi ada? Apa yang Rafi baca? Nomor 1. Novel? Ada dibaca Novel? Sedikit. Silakan dibuka buku SKI-nya yang bab 3 tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sudah dibuka? Sudah. Jadi hari
ini kita akan mempelajari substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana substansi dan strategi serta kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita akan mengulang kembali dulu apa substansi, strategi serta kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Masih ada yang ingat bagaimana strategi dakwah Nabi di Mekah? Asana masih ingat? Apa itu? Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Satu lagi? Secara terang-terangan. Jadi, strategi dakwah Nabi di Mekah itu yang pertama ada berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua berdakwah secara terang-terangan. Kalau kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam masih ada yang ingat? Masih. Siapa yang ingat bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Awakku. Apa Rafi? Dulu baru Islam datang. Ini kalau menyembah berhala, hari, bulan, bintang, api. Jadi kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi terjadi penyimpangan kepercayaannya itu seperti menyembah api, berhala, apalagi tadi, Rafi? Patung, jadi bulan. Jadi untuk kepercayaannya itu sudah menyimpang dari kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau untuk kondisi sosial masih ingat yang perempuan? Bagaimana kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam? Ya, sifat berdagang, apalagi beternak, bersyair, menghormati tamu. Jadi untuk kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam itu kan dikenal dengan nama jahiliyah. Akan tetapi walaupun masyarakat Mekah ini dikenal hidup pada masa jahiliyah, apa itu jahiliyah? Apa? Ada yang tahu? Zaman kebodohan. Akan tetapi ada dua sikap positif dari masyarakat Mekah sebelum Islam yang patut dicontoh, yaitu menghormati tamu dan menepati janji. Walaupun pada kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam itu terkenal dengan jahiliyah atau masa kebodohan, untuk sikap positifnya menepati janji dan menghormati tamu itu patut untuk ditiru. Selanjutnya, kepercayaan sudah sosial. Untuk ekonomi, bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam? Bertani, berdagang, beternak. Untuk bertani, apa yang ditanam oleh masyarakat Mekah sebelum Islam? Ada yang tahu? Gandum, kurma. Jadi untuk pertanian, masyarakat Mekah sebelum Islam itu menanam tumbuhan yang dapat hidup di tanah yang tandus seperti kurma, gandum. Untuk berdagang, bagaimana perdagangan? Proses perdagangan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa tadi Latisha? Apa Latisha? Betul sekali. Lah, untuk hari ini, Rafi, silakan dibaca buku Rafi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Silakan dibaca-baca bukunya dulu.
Sudah dibuka? Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang bagaimana substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Jadi untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Madinah dan menganalisis bagaimana substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Serta kita akan menganalisis bagaimana saja kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Apakah sama kondisi masyarakat Mekah di sebelum Islam dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam? Jadi silakan dibuka bukunya Rafi. Sudah? Lah. Sudah dibuka bukunya? Nah, untuk yang pertama kita akan memahami dulu atau menganalisis bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah sebelum Islam itu dikenal dengan nama Yathrib. Jadi sebelum masuknya Islam ke Madinah, Madinah itu dikenal dengan nama Yathrib. Jadi, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada nampak? Bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam? Yang pertama, itu menganut agama Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, Paganisme. Untuk kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam itu ada tiga. Yang pertama menganut agama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Paganisme. Untuk penganut agama Yahudi di Madinah itu merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam. Karena sebelum Islam datang, agama yang paling banyak dianut di Madinah itu adalah agama Yahudi. Jadi agama Yahudi ini di lingkungan masyarakat Madinah sebelum Islam itu merupakan lanjutan atau bisa dikatakan lanjutan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu menggunakan kitab Taurat. Jadi untuk agama Yahudi ini merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi setelah video yang disayangkan, sekarang ibu akan selanjutnya untuk agama Nasrani. Heru, silakan dibaca untuk agama Nasrani. Dari berasal dari berbagai mulai dipeluk
kita tahu ini kedua kebiasaan Romawi mengirimkan para misionaris ke wilayah tersebut. Jadi untuk agama Nasrani ini itu bisa dikatakan untuk urutan kedua agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Madinah. Jadi Nasrani ini bisa dikatakan minoritas. Kita apa yang dipakai oleh agama Nasrani? Kita Injil. Kalau Yahudi tadi Taurat. Taurat. Kalau untuk agama Nasrani ini itu penganutnya lebih sedikit daripada agama Yahudi. Akan tetapi walaupun mereka beranggapan bahwa agama yang mereka bawa itu baik, karena pada saat itu mereka itu berusaha mencari siapa pencipta mereka, siapa Tuhan mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa apa yang ada di bumi ini bukti nyatanya, maka itulah yang mereka anut. Seperti ada yang beranggapan bahwa Nabi Musa lah yang membawa agama mereka, ada yang beranggapan Nabi Isa pula. Kalau Nabi Musa tadi mereka mempelajari kitab Taurat. Kalau Nabi Isa, jadi itu untuk kepercayaan agama Yahudi dan Nasrani. Untuk selanjutnya yang paganisme, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu agama paganisme? Jadi untuk agama paganisme ini itu hampir sama dengan kondisi masyarakat, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yaitu percaya terhadap benda-benda dan percaya terhadap berhala, menyembah matahari, menyembah pohon-pohon. Jadi yang untuk kepercayaan paganisme ini, masyarakat Madinah sebelum Islam itu masih percaya tentang kepercayaan masyarakat hampir sama dengan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu apa contohnya, Rafi? Kepercayaan yang paganisme? Menyembah berhala. Kasih tepuk tangan untuk Rafi dulu. Menyembah berhala. Hafiz, apalagi selain menyembah berhala? Menyembah matahari. Ibu ingin bertanya, apakah di zaman sekarang masih ada orang yang menganut tiga agama ini? Masih. Jadi walaupun Islam sudah berkembang sampai zaman sekarang, masih ada orang-orang yang menganut agama Yahudi, Nasrani, bahkan masih ada orang-orang yang menganut kepercayaan paganisme seperti menyembah berhala. Apa contohnya? India. Siapa yang bisa? India. Agama Hindu dan masih kepercayaan mereka masih beranggapan bahwa patung itulah Tuhan mereka. Ada kan yang patungnya yang mirip gajah. Ada nampak? Ada pernah nampak? Sapi. Jadi walaupun Islam sudah berkembang di masa sekarang, masih ada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan paganisme. Sudah paham tentang kondisi kepercayaan? Sudah. Siapa yang bisa mengulangi kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Ada yang bisa mengulang kembali kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Ya, Rafi. Apa yang Rafi paham tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dalam Besok Rafi. Semangat Rafi pagi.
Mana kami Islam? Mulai kami bahas tentang kondisi kepercayaan. Nah, coba ulangi apa yang dibahas. Saya ada boleh. Dulu. Kuatkan suaranya sedikit ya, biar terdengar. Dulu tuh ada orang yang bermain orang. Kayak itu. Kayak Injil. Dulu paganisme namanya Injil. Paganisme itu ulama melebarkan agama. Orang Mentari itu bukan rasa. Dari yang ketiga agama ini masih ada sampai saat ini. Ada bu. Ada. Contohnya, Paganisme. nah, berarti lah paham. Kasih tepuk tangan untuk Raffi dulu. Yang perempuan ada yang bisa dimulai? Dia kata-kata itu dia buta tua. Sampai sini dia sebentar. Yang perempuan ada yang bisa dimulai? Tapi Percayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Bisa dah? Sak buket. Sak wan. Dengarkan pembahasannya penjelasan. Yang pertama itu sebagai mayoritas Sangat. yang kedua itu adalah kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Baru Nasrani sebagai agama minoritas yang mengimani ajaran-ajaran dalam kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan ada yang menyembah benda-benda yang mempunyai kekuatan seperti agama yang ada di Kita ke sana. Hafiz. Lain ada mana yang dijelaskan di sana? Baik. Nah, berarti lah paham tentang kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk membahas tentang kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kondisi sosial. Nah, sebentar ya. Umum ini kalau lewat apa cabut tuh. Sudah. Untuk kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam itu kita akan membahas dua materi. Yang pertama membahas tentang suku Aus dan suku Khazraj. Dan yang kedua itu tentang kondisi kaum Yahudi. Sebelum itu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam itu dikenal dengan penganut paham pluralisme. Lah yang tahu apa itu paham pluralisme? Bercampur-campur. Nampak? Beragam-agam. Reza bercampur-campur. Yang perempuan lagi. Apa itu pluralisme? Lah yang tahu? Tahu. Kalau pluralisme ini itu paham yang beranggap paham yang mempunyai banyak ragam. Jadi walaupun mereka mempunyai keberagaman yang banyak,
mereka itu dibebaskan untuk memilih salah satu, baik itu budaya ataupun agama. Jadi kalau pluralisme budaya dan agama ini, walaupun agama atau budaya itu banyak, mereka itu bebas menganut atau memilih budaya dan agama yang mereka yakini. Jadi untuk kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam itu kan seperti contohnya kondisi kepercayaan. Jadi mereka bebas untuk memilih apakah akan memilih agama Yahudi, Nasrani atau paganisme. Walaupun seperti itu, mereka itu diwajibkan untuk tidak boleh membeda-bedakan antar agama. Jadi itu merupakan salah satu sikap positif dari kondisi masyarakat, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaum Aus dan Khazraj. Naufal, silakan dibaca yang tentang suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj merupakan penduduk asli Madinah. Mereka merupakan pendatang dari Yaman. Mereka berpindah dari Madinah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dalam bendungan Ma'arib hancur. Bendungan tersebut telah tumbuh berdiri semenjak zaman Ratu Balqis di kerajaan Sabah. Selama ratusan tahun, Madinah selalu dilanda pertikaian antara suku Aus dan Khazraj karena berebut pengaruh dan kekuasaan. Ini terjadi karena adu domba dari bangsa Yahudi yang merasa diri atas kemajuan suku Aus dan Khazraj. Jadi untuk kondisi sosial masyarakatnya sendiri di Madinah itu terkenal dengan yang namanya suku Aus dan Khazraj. Jadi antar suku Aus dan Khazraj ini tidak ada perdamaian, selalu bertikai, selalu berperang. Bahkan dalam sejarah itu mereka berperang dan bertikai selama ratusan tahun. Ada sejarah yang mengatakan kalau pertikaian antara suku kaum Aus dan Khazraj itu berlangsung kurang lebih selama 120 tahun. Ada di buku? Kalau tidak ada silakan dicatat. Kurang lebih 120 tahun pertikaian antara suku Aus dan Khazraj. 120 tahun. Allah. Sudah dicatat? Tidak salah. Selanjutnya itu tentang kaum untuk kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam ini kan terkenal dengan agama Yahudi. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang kondisi kepercayaannya, tentu lebih terkenal atau lebih banyak masyarakat Madinah sebelum Islam itu menganut agama Yahudi. Jadi karena banyaknya masyarakat Madinah yang memeluk agama Yahudi, maka identik dengan sosial kemasyarakatan masyarakat Madinah sebelum Islam itu terkenal dengan kaum Yahudi. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang kondisi perekonomian. Ada yang tahu bagaimana kondisi perekonomiannya? Reza, bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Madinah sebelum Islam? Berkebun kurma. Berkebun kurma. Ada lagi? Ibu ada contoh bagaimana contoh gambar perdagangan masyarakat Madinah sebelum Islam? Lagi nampak? Baik. Hamdani?
Contoh perdagangan. Dengan pakai dia. Contoh apa ini? Perdagangan. Apa yang didagang oleh masyarakat Madinah sebelum Islam? Apa? Cukup mulai latihan. Lapia. Iya. Bahasa Indonesia lapia apa? Lape. Ini mengenai ya, boleh bis. Boleh lah tuh. Selain nasi dalam sebenarnya memiliki warna. Bantian tuh. Ada bantian Senin. Itu sapi. Itu bantian. Ada di sini apa tadi bantian? Lain. Ada lupa bantian boleh tak? Sudut penahu. Nah, jadi untuk kondisi perekonomian masyarakat Madinah itu masih sama dengan kondisi perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kondisi tanah yang di Mekah lebih subur kondisi tanah yang di Madinah. Jadi untuk perekonomiannya lebih di bidang pertanian lebih banyak yang di Madinah daripada yang di Makkah. Apa saja contoh hasil pertanian masyarakat Madinah sebelum Islam? Kurma, gandum. Apa habis? Gandum ada. Kurma, gandum. Anggur. Apa? Strawberry kurang dingin kalau untuk ditanam di semangka. Apa lagi? Iya semangka. Timun. Apel. Durian nggak ada di Madinah. Lebah gurun. Jualan rambut. Jadi kalau untuk pertanian lebih unggul yang di Madinah daripada yang di Makkah. Ini tadi contoh dari apa? Perdagangan. Kalau untuk perdagangan, kalau masyarakat Madinah sebelum Islam, itu mereka membuat karpet itu dari apa? Atau membuat baju, pakaian, kain dari kulit kambing, kulit domba, bulu domba. Bulu badannya. Apa contoh yang dijual beli atau yang dijual oleh masyarakat Madinah sebelum ini? Parfum. Embernya terbuat dari apa? Dari plastik, Dari tanah. dari tanah, Dari tanah liat. Mungkin dari tanah bulu pasir kan? Bisa nggak kalau terbentuk jadi ember? Bisa bu, semen bu. Ya. Untuk selanjutnya yaitu peternakan. Kalau untuk perekonomian masyarakat Madinah sebelum Islam itu ada yang diternakan. Apa saja yang diternak oleh
masyarakat Madinah? Unta dulu. Sapi, kuda, Keledai yang berkedelai. Kalau kedelai? Kalau kedelai apa? Sejenis tumbuh-tumbuhan. Kalau keledai baru yang hewan. kacang bu. Jangan keledai itu disebut kedelai ya. Ini guru nak dulu. Apa Heru? Ini guru nak dulu. Ya kurun. Besok kita jalan-jalan ke Madinah, kita tengok apa ada ya. Buat lekor bu. Aduh. Ada lagi satu jam kurang lagi. Berarti lah paham tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Olah. Yang semangat menjawab Heru. Coba ulangi Heru dari kepercayaan sosial sampai perekonomian. Kepercayaan bu. Tak ada guru tuh Ustaz dari Solo akan menjelaskan. Lah, kamu kok Heru Semua dulu? tahu Ustaz ada Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Asad Abdul Latif. Kamu kok Heru dulu? Iya, Solo. Setelah Ibu kawanan Buya saya sudah itikaf di Masjid Buya Solo. Enggak, tunggu dulu lah. Kalau berani aku kasih di WhatsApp. Iya. Aduh. Tak ada nama dulu malu juga. Ibu temani dia dapat berdiri. Jelaskan dulu. Apa aja awak asal. Siapa yang berani menjelaskan, aku kasih di WhatsApp nanti. Awak sikut. Siapa yang berani ke depan sana? Aku boleh kamu ada yang terus kau. Boleh Ke sana? siapa boleh? Dapat di WhatsApp. Kamu lagi ada. Oke, Jose. Apa? Coba Heru. Siapa lah itu? Iya bu. Awak harus Di sini. Di tanah sana. awak jangan kayak orang punya hati, lo kata apa lo? Dan nampak sama kawan yang lain. Di situ dia putih. Nampaknya. Tidak ada di sana rabia sedepang. Wajah hadir. Nah, balik ya produksi balik kami lagi. Itu masih tanah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kondisi saya dulu. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama menganut agama Yahudi. Salah satu mayoritas Nasrani Nasrani merupakan kaum minoritas yang berasal dari penjajahan. Kelompok di sini. Nama ini dibawa para pendatang imigran. Apa contohnya kalau veganisme? Veganisme itu menganut agama menganut benda-benda yang diyakini. Kalau kondisi sosial, Sosial suku ras dan budaya. Pluralisme. untuk perekonomian. Ekonominya juga
Ya. Coba kalau nanti jelaskan yang pada ekonominya. Perekonomian seperti perdagangan, jadi ada Contohnya? harian Atau barat dagu dengan tenang. Nah, kasih tepuk tangan untuk hadiahnya lagi. Hadiahnya lagi. Hadiahnya lagi. Tidak nilai dulu. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Capek lah. Capek lah. Dia sebagai salah satu alat kawah lah Bu. ini untuk Alannya lagi menonjol kecamatannya. pena untuk Heru Garland Banjir tulis ya. Nah, berarti lah paham tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, kalau sudah paham, kita masuk tentang substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Nah, lain apa? Yang mana substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah? Silakan dibaca saja dulu. Sudah tahu? Sudah dibaca tadi? Nah, apa strategi dakwah Nabi di Madinah? Atau substansinya? Mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Ini bersaudarakan Jadi kalau untuk substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah, kita membahas yang mendirikan masjid terlebih dahulu. Ada yang tahu masjid apa yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad? Nabawi. Reza? Masjid Kuba. Jadi masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi itu adalah masjid Kuba. Kalau untuk yang pertama kali didirikan itu masjid Kuba. Masjid Kuba. Nah, kalau untuk contohnya mungkin hanya masjid yang setelah direnovasi atau masjid Kuba ini yang sudah direnovasi dan berdiri sampai saat ini. Inilah contohnya kalau untuk masjid Kuba. Kalau untuk masjid Nabawi itu masjid yang keberapa didirikan oleh Nabi? Oke? Kedua. Kasih tepuk tangan untuk Reza. Kalau untuk masjid Nabawi, lain nampak gambarnya? Enggak. Nampak Heru? Nampak? Iyo, ada tutup mata kan ada nampak dong. Dibuka dulu sih. Bisa lah sampai Maisan, lah sampai Madinah. Lain nampak?
Siapa? Baik apa? Asana? Masih coba tebak, masih apa kok? Nawawi. Masjid? Makmur. Makmur? Kan nomor itu lapangannya? Nah, ini yang untuk Masjid Nabawi. Yang ini tuh rumahnya masa sekarang ya. Kalau untuk fotonya waktu dulu tak ada sama waktu dulu. Yang foto zaman sekarang apa? Baru? Akad dari daun kurma, dia masih batang pohon. Nah, bayangkanlah bagaimana perubahannya dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Dulu masih beratapkan daun kurma, dindingnya dilapisi tanah liat, inilah pakai keramik, Lantainya dibuat pakai dari kubah. Apa tadi itu? lantai itu. Lantainya. Dibuat dari pasir. Kan jelas perubahannya dari masa ke masa bagaimana. Oh, perubahan masjid dan dirikan itu. Kalau untuk strategi dakwah Nabi menyebarkan agama Islam itu di masjid yang didirikan oleh Nabi, baik Kubah atau Masjid Nabawi. Berbeda dengan waktu menyebarkan agama Islam di Mekah. Kalau waktu di Mekah, Khadijah. Kalau di Mekah bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam? Terang-terangan. Mana lebih dulu sembunyi atau terang-terangan? Ini dulu baru terang-terangan. Berbeda kalau di Madinah. Kalau di Madinah itu disebarkan secara terang-terangan. Disebarkan di masjid, baru dibuatlah di situ tempat-tempat untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih, semua selingkup tentang agama Islam. Apa bedanya dengan sekarang? Apakah masih ada diajarkan disebarkan agama di masjid? Apakah masih ada? Aduh, apa contohnya? Dakwah, khutbah, ceramah, tabligh akbar. Jadi untuk strategi dakwah Nabi di Madinah ini itu masih berkembang sampai zaman sekarang. Masih banyak orang yang ceramah, tabligh akbar di masjid. Berarti lah paham tentang materi yang kujelaskan? Nah, kalau Allah silahkan buat kelompok yang laki-laki sampai insan kelompok 1, yang azam sama kawannya yang ampe kelompok 2, azam, Gani, Alan, Alif, Reza kelompok 2, yang kelompok 3 Rani, Fadila gabung sama Fatihah sama Sifa. Yang ini kelompok 4. Nah, silahkan dibentuk kelompoknya nih. Silahkan dibentuk kelompoknya. Nah, kelompoknya dulu. Itu baru yang Sudah duduk berkelompok atau geser ke kelompok? Itu lah. Sudah duduk berkelompok. Ala rapi. Ala, simak dulu ya. Peraturannya, silakan dipahami kembali materi yang Ibu jelaskan tadi. Nanti Ibu akan kasih lembar soal dan dikerjakan. Silakan dipahami selama 2 menit materi yang tadi. Iya.
Coba goreng guys ya. Iya sih. Jauhnya kedua deh. Klaim tanggung. Entah si untuk merere itu kilo tinggal kalau Nyari otot. Tapi tapi kalau lalu itu biar tutup lalu lama dong. Buat bilang wis yang mana cuy? Yang Ibu jelaskan tadi. Oh, ini Baru yang kalau untuk substansi dan dakwahnya sampai pendidikan. jahil karena kalau yang itu gunakan itu Kejadian tuh. Si itu loh. Ya, kan saya lagi. Jujur ada loh, tuh lihat deh. kalau mau itu Sampai tahu. Sampai lo muat. Oi, peace, jago ah. Ada jago. Ada jago. Rapi, aduh, jangan kawan. Tapi nanti dulu. Sakit bis. Bacola. Ubah ya. buat kami sebagai pendatang pertama satu masyarakat sekitar dan yang Aduh, Lek. Sudah? Lah. Yang manusia lah. Yang perempuan sudah? Silakan ditutup bukunya. Ditutup bukunya dan ditumpuk di tengah-tengah. Sampai dikumpul. Al-Azam. Jumlah tiga sudah? Silakan dikumpul di tengah-tengah. Alat. Alat. Kelompok satu sudah siap? Kelompok dua? Kelompok tiga? Siap? Kelompok empat? Siap. Nah, silakan dikerjakan. PKPD yang dibagikan. Siapa yang terlebih dahulu menyelesaikannya akan mendapatkan tiket. Tapi mengisinya dari sembarang isi dong. Penjelasannya dia ada 2 halaman. Nah, kalau yang untuk gambar silakan diamati lalu dijelaskan apa yang ada di gambar terkait materi kita. Kalau nanti ada kelompok yang terlebih dahulu menjawab tetapi ada yang salah, itu didiskualifikasi. Dilanjut dengan kelompok 2. Kalau kelompok 2 benar semua, itu kelompok pemenangnya. Paham? Paham. Ibu bagikan, jangan dikerjakan dulu ya. Nah,
Jangan dikerjakan dulu. Dalam hitungan 3, silakan dikerjakan bersama-sama. 2, 3. Belum lagi. Iya. Asam, ambil asam. Ini nama berkelompok. Ini nama kelompok, nama Itu nama sepi. di samping kiri. Lah, dalam hitungan 3 silakan dikerjakan. 2. Iya, di samping. Silakan diisi di sampingnya keterangannya. Isi yang di samping yang ada kolom yang kosong, silakan diisi penjelasannya di samping. Buat nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kita Kita mulai ya. Dalam hitungan 3. Apa itu? 1, lalu les. Ambil anak muda. Sudah? Komisi 2. Masjid. Belum. Kawan-kawan yang lain. Penjelasannya Pakai dia, boy. Iya. Atau tinggal. sudah? Lalu. Lagi Rufik? Sudah? Lalu. Coba penjelasan kayak Bu. Hah? Mas Haji lu. Iya. Penjelasannya. Bu, jangan nama masjid ya. Dan kan tujuan Nabi Jangan nama saja, silakan dijelaskan. mendirikan masjid. Kita mulai. Ya. 1, Salah, Bu. 2,5. Alah, 3 selalu, Bu. 2, 3. Ya. Kerjakan bersama-sama. Ingat ya, siapa kelompok pertama yang menyelesaikan dan benar itu yang menjadi pemenang. Siapa di kitchen? Tapi sudah ada, tapi sudah minum. Itu berapa kali didirikan?
Sudah siap? Nah, silakan siap tidak siap dikumpul. Wah, sampai pandang. Bukan. Siap tidak siap silakan dikumpul. Sabar dulu. Satu, Sabar dulu. dua, dua sebelah empat, Aku mau dia coba, tapi jangan sudah. kita menghemat waktu. Menghemat apa? Nah, silakan perwakilan kelompok mengumpulkan tangan. Sudah. Buat siap. Lah, sudah siap? Semalam kami ke serius sebelah tafsir. Goban. Ibu ibu kepada sila ibu Tidak habis waktu. Kalau iya. Si? Kelompok satu. Lah, Satu menit lagi bisa, Bu? bisa. habis waktu. Beko didiskualifikasi malah Beko nggak masuk ke semifinal kalian. Jadi udah juara. Nah, silakan duduk kembali. Ini. Nah, untuk pemenangnya itu
3 karena kelompok 3 berhasil menyelesaikan pertanyaan dari LKPD yang Ibu bagikan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang tidak tepuk tangan berarti dia pilih. Lah, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Kalau mau ditonjok kami sini. Silakan maju ke depan kelompok 3. Kalau dari situ bisa dilihat apakah kelompok itu kompak atau tidak. Ada kalian kompak? Enggak, Jadi si kompak aja Waktu kita berhasil lagi. Maju ke depan. Nah untuk selanjutnya, walaupun kita kerja saat kita kerja silakan kita kerja sama teman. Kan pas ujian kerja sama ya, itu beda cerita. Kerja sama itu pas membuat, pas mengerjakan kerja kelompok, baru boleh kerja sama. Kalau kerja sama. yang latihannya tak wow. Yang lebihnya, nggak ada lebih. Nah silakan sudah belum. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hadap kamu pun adanya, hadap ke depan semua. Sudah. Kalau yang tidak ikut menyimpulkan nanti, Ibu suruh menyimpulkan satu-satu ke depan. Sudah. Yang pertama tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama, menganut Sama-sama agama yang dianut masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu agama Yahudi, Nasrani, Parasite. Kalau agama yang paling banyak dianut Yahudi. Menjadi salah satu mayoritasnya. Kalau untuk paganisme, apa saja contohnya? Berhala, matahari, bulan, bintang. Entah. Kondisi sosial. Kondisi sosial itu Ada juga. Kaum Yahudi. Jadi kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam itu terkenal dengan pluralisme. Apa tadi pluralisme? beragam. Beragam-ragam. Kalaupun mereka beragam-ragam, bermacam-macam, banyak, apa yang mereka lakukan? Tetap satu. Menghargai. Itu beda dengan Indonesia. Nah, untuk kondisi perekonomian, apa saja contohnya? bertani, anggur, Bertani seperti Sama-sama yang perempuan. Apel. berternak, unta, domba, kambing, uduk, pisang gurun. Pisang gurun. Ibu ada jadi model pisang gurun. Pisang gurun tadi itik gurun berarti dulu kalau cari kamu gunakan itik gurun dan pisang gurun. Kalau untuk substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah apa tadi? Mendirikan masjid. Mempersaudarakan olahraga makhluk. Kita hanya membahas tentang mendirikan masjid. Kalau mendirikan masjid, masjid yang pertama kali didirikan apa? Masjid Yang kedua? Masjid Nabawi. Kira-kira paham tentang materi hari ini? Insyaallah. Olah Bu, insyaallah Bu. Berarti lah paham? Insyaallah. Betul situasi. Nah, betul sama dulu sebelum usil pakai. Nah, betul tulis kesan dan kesannya. Allah kamu bu. Alah, Rasul Allah kamu. rasul kita rasul. Jadi dunia nyata, tidak rasul itu dah. Karena jam pelajaran kita sudah hampir habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu
kami. Jawa kami. Jadi kalau kepikiran pas Wih, aku. Bahkan itu sudah masih buat tak makan. Uki saja lah sana.